Bang, di sana parkirnya pakai itu ya? Ngetep ya? Iya. 2.000 kalau yang di bawah? Iya. Perlu nggak kalau pagi? Oh iya. 2000 ada sampai ya mah. Kalau nggak kita aja kalau itu. Oke, baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada kesempatan kali ini, pertama saya mau membahas dulu terkait dengan tugas ya. Mungkin ada yang belum mengumpulkan itu teman-teman, jadi biar saya bahas saja. Mas Ahmad sudah ngumpul? Belum Pak, ini lagi lagi mau ngupload tapi sinyalnya muter terus. Kemarin baru selesai mengedit videonya. Oh, oke, baik. Oke, mungkin saya mulai ya terkait penjelasannya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya bahas dulu terkait tugasnya ya. Nah, pertama di soal itu pembahasannya mengenai ubah NIM ya menjadi segitiga, kemudian bilangan aritmatika dan juga bilangan prima. Nah, oke. Pada kesempatan ini, nah di sini saya sudah menjalankan code-nya gitu ya, sudah siapkan code-nya. Nah, di mana pada pertama ini adalah konstanta NIM, bisa dibilang variabel ya, variabel NIM gitu ya, dengan NIM-nya sebagai string. Jadi kita mengubah data NIM-nya menjadi tipe data string ke dalam variabel NIM. Lalu kemudian di soal menentukan bilangan terakhirnya. Nah, jadi langkah pertama adalah mengambil konstanta tinggi untuk mengambil digit terakhir NIM, gitu ya. NIM dot length -1 digit terakhir. Kemudian pasien ini digunakan agar hasilnya menjadi angka, berarti bukan string. Nah, bisa didapati NIM terakhir di soal adalah 3, gitu. Maka tinggi dari segitiganya nanti adalah 3. Nah, kemudian masuk ke perulangannya, yang dimana for ini adalah fungsi untuk melooping atau mengatur jumlah baris segitiganya. Nah, bisa kita dapati let i, ini variabel i sama dengan 1. Nah, berarti kita mulainya dari angka 1 segitiganya. Nah, yang dimana tinggi tidak lebih besar sama dengan i, berarti tingginya ini harus lebih besar daripada i atau lebih besar daripada 1, seperti itu. Oke, maka menjalankan baris untuk menyimpan angkanya setiap baris. Let baris ini menyimpan angka daripada i itu ke dalam sebuah baris. Nah, i++ ini mencetak nilai dari i-nya ya. Jadi kalau misalnya tingginya adalah 3, berarti dia akan mencetak 2 dan seterusnya. Kalau misalnya NIM-nya ada 5, berarti akan dicetak berurutan gitu.
4, 3, 2. Seperti itu. Oke, lanjut masuk ke perulangan fungsi for di sini. Nah, for ini adalah untuk variabel J gitu ya, karena ada baris dan kolom. Nah, J ini sama dengan 1. Nah, J tidak lebih besar daripada I. Kemudian J plus plus. Nah, baris ditambahkan sama dengan J, lalu ditambahkan dengan nilai kosong. Maka akan mencetak barisnya. Jadi bilang nilai J ini adalah kolom kedua itu ya daripada segitiganya. Nah, kalau misalnya dia berupa kolom ya J-nya. Jadi dia akan mencetak berdasarkan nilai akhir dari NIM-nya. Jadi tidak lebih besar daripada NIM-nya. Jadi kalau misalnya di sini 3 dan nanti dia akan tercetak 1 baris 1 semua gitu ya, karena J-nya adalah kolom. Karena dia tidak lebih besar daripada 1 di sini sama dengan 1 gitu ya J-nya. Dan juga J tidak lebih besar daripada I. Dan lalu kalau misalnya di sini ya, NIM-nya adalah 5, maka dia akan cetak segitiga dengan 5 baris. Dokternya ekonomi. Oke. Dokternya ekonomi kan? Oh, dokternya manajemen. Oke, manajemennya Bapak sering melangkap yang gitu. Berarti ekonominya itu, terus data analisisnya sekian. Terus satu tenaga lagi yang kemarin pikiran apa saya? Lalu kemudian oke, sampai sini mungkin teman-teman dapat dipahami. Nah, lalu masuk ke soal kedua, yang dimana soal kedua ini adalah sebuah bilangan deret aritmatika dari NIM teman-teman. Nah, deret matematika ini yang dimana yang pertama di situ mengambil 2 digit terakhir. Kemudian jadikan angka awal deret, lalu ambil digit ketiganya dari belakang. Jadikan beda atau step, lalu cetak 10 angka dari deret aritmatika. Foto. Iya. Nah, di sana jadi pertama kita buat dulu 2 digit akhirnya dari NIM yang di atas nih ya. Kemudian dipotong atau diambil 2 digitnya di sini minus 2, itu adalah 13. Lalu digit ketiga dari belakang NIM-nya adalah 0. Nah, di sini adalah 0 contohnya. Maka dijumlahkan gitu ya. Lalu ada konstanta beda untuk dari belakangnya, ditambahkan 1 di sini. Dia agar tidak menjadi pembeda gitu. Nah, kemudian jumlah deret cetak 10. Nah, maka fungsi yang dijalankan kita menampung dulu deretnya menjadi nilai array tipe data array, lalu kemudian melakukan perulangan
ini adalah NIM-nya gitu ya, sama dengan 0. Kemudian nilai I lebih kecil dari directnya. Lalu kemudian cetak I-nya. Deret push 2 digit terakhir ditambahkan I kali pembedanya. Oke. Maka ada batasan di situ. 2 digit terakhir adalah 13. Berarti tinggal minta dolarnya aja. Kemudian akan mencetak ditambahkan 10. Itu batasnya 10. Oke. Iya, Pak. Maka dia akan mencetak dari nilai 13 dari terakhir sampai nilai ke 23. Karena maksimalnya 23 ya. Karena ditambah 10 23, nah, maka dia akan mencetak sampai dengan nilai 22. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah yang dimana memiliki bilangan yang lebih dari satu, yang hanya bisa memiliki 2 pembagi, ya. Nah, biasanya terdiri dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini nanti diambilnya dari 2 digit terakhir lagi gitu ya. Tetap dari digit 2 terakhir, yaitu angkanya 13 juga. Kemudian Pulang. kemudian batasnya sampai 23. Penumpang nih. Digit terakhirnya 13, kemudian batas akhirnya 13. Lalu kita cetak fungsinya, yang dimana 6 ini nomornya adalah dimulai dari 2 gitu ya. Lalu kemudian I sama dengan 2, lalu menghitung bilangan primanya. Kemudian jika sini nomornya sama dengan 0, maka dia akan salah. Nah, lalu dari depan sini nih, bilangan primanya ditampung ke dalam tipe data array. Ya, kemudian dimana I sama dengan 1, kemudian I ini sama dengan batas. Nah, batas akhirnya tadi adalah 23. Nggak bisa lah gua mah. Oh, baju gua langsung basah semua gua. Dia akan mencetak nilai bilangan primanya dari angka 2 sampai ke batasnya 23. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Nah, lanjut masuk ke materi ya. Materi pertemuan ke-6-nya. Oke.
Oh ya, untuk Mas Ahmad ya, apakah sudah baca Mas untuk apa pertemuan ke-6 sudah dilihat belum? Sudah Bapak, ini sudah baca-baca. Iya, sudah baca. Oke. Nah, mungkin sekarang ini pada kesempatan ini saya coba kita sharing ya, ya terkait dengan materi ke-6 ya. Baik Bapak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, pertama di sini kita menjalankan instalasi ya Ionic gitu ya. Nah, sebenarnya ini proses instalasi aja kalau dilihat dari materinya. Jadi pertama instalasi saja. Nah, instalasinya gimana? Nah, di npm install itu di apa? Pertama itu mesti jalankan Node.js-nya sudah jalankan Node.js-nya sudah diinstal. Ini langkah-langkahnya tinggal ikutin aja gitu ya. npm install, kemudian min-g, net ionic CLI. Nah, nanti dia akan muncul perintah. Kemudian, nah, lalu untuk selanjutnya dia ada perintah gitu ya, start atau serve. Nah, yang dimana perintah start ini dia akan menjalankan nama dari proyek kita di sini. Jadi start nama proyeknya, kemudian template-nya itu start gitu ya, atau ini option. Nah, ini bisa option ini bisa diisi gitu ya, berbagai opsi. Itu bisa list atau type gitu. Nah, kalau list berarti nama dari list dari eh, foldernya. Jadi melihat list dari folder. Kemudian selanjutnya, nah untuk perintah serve ini dilakukan pada directory root dari proyeknya. Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifkan HTTP server yang berisi aplikasi Ionic-nya. Nah, setelah dijalankan, maka jika untuk memeriksanya di sini, jadi Ionic Star Markup type, kemudian min type view-nya. Nah, kan muncul, dia akan download gitu ya, download direktorinya. Nah, kemudian nanti masuk ke aplikasinya, cd markup, nanti masuk ke aplikasinya, lalu jalankan perintah Ionic serve. Nah, maka nanti akan running ke localhost HTTP-nya ke localhost 8100 begitu. Nah, nanti hasilnya gitu ya akan seperti ini. Jadi dijalankan di browser. Jadi dia bisa ke browser langsung untuk apa?
ketika sudah terinstall itu. Nah, dia bisa apa? Untuk menjalankannya bisa menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Ini untuk adapun beberapa extensionnya itu kita bisa install extensionnya bisa JavaScript dan juga TypeScript. Lalu bisa menambahkan view extension di sana. Oke, mungkin kurang lebih itu ya. Di tadi materi juga sudah cantum referensinya ya. Jadi teman-teman bisa apa? Coba lihat di referensinya di sini. Mungkin itu saja ya untuk kali ini. Ada yang mau didiskusikan nggak, Mas? Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Oke, sebentar saya stop. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak, Mas Ahmad? Kemarin saya instalasi itu aplikasinya sesuai dengan yang Pak terangkan tadi Pak. Dan berjalan. Ini teman-teman Gimana? Gimana? Putus-putus, maaf. kemarin saya menginstalasi aplikasi yang itu udah berjalan sesuai dengan arahan Bapak Numan. Sudah jalan, sudah berhasil. Ada kendala nggak? Sudah Bapak. Kendalanya sih pada saat pagi itu ya kemarin ya. Bentar, buka itu Pak. Ada kendala? Di laptop saya sih nggak ada kendala Pak. Oh, oke. Mungkin teman-teman yang lain Pak yang berdiskusi seperti apa? Nggak ada yang gabung apa ya Pak? Belum ada yang gabung ini. Tapi ini rekaman bisa dilihat setelahnya bisa ya Pak? Seperti Ya. direkam kan Masnya Pak? Ya, ini saya rekam kok. Ini saya record, nanti teman-teman yang lain bisa nonton atau melihat rekamannya di e-learning lagi. Gitu. Oke, mungkin terus saja kali ya. Ini sudah setengah jam ya.
tes web sampai jam 7:30 ya. Iya Pak, 7:30 di jadwal. Ya. Oke, karena 7:30, ya mungkin itu aja sih pembahasannya ya terkait apa instalasi, karena kan kita masih instalasi gitu ya. Oke, ini kita tunggu aja kali untuk teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bergabung dan diskusi. Baik Bapak itu.
Sudah 1 jam ya. Karena teman-teman tidak ada yang bergabung, mungkin saya akhiri ya Mas Ahmad ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di web kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.